digunakan untuk menjawab atau memberitahukan seseorang kalau kita sedang makan. Nah, jenis-jenis kalimat ini ada banyak. Jenis kalimat itu berdasarkan jumlah klausanya. Yang pertama, ada kalimat halo, bisa dengar ini dulu nggak? Yang pertama, ada jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya atau kalimat tunggal. Hai, dengerin ini dulu biar bisa masuk ke dalam otak dulu. Dengerin dulu ya. Yang pertama itu tadi apa? Kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang jumlah klausanya terdiri dari satu jumlah klausa saja. Contoh, ada kata ibu memasak nasi. Kemudian yang kedua yaitu ada kalimat luas. Nah, kalimat luas ini adalah kebalikan dari kalimat tunggal ini, yang dimana artinya yaitu terdiri dari lebih dari satu klausa. Contoh, tadi kan ibu memasak nasi, kemudian ditambahkan dengan ibu memasak nasi ketika ayah datang. Kemudian ada jenis kalimat berdasarkan modusnya. Yang pertama, ada kalimat berita atau kalimat deklaratif. Nah, kalimat ini berusaha untuk memberikan informasi kepada kita. Contoh, jajanan anak di SD itu mengandung narkoba. Nah, di situ kita tahu bahwa jajanan di SD itu, anak di SD itu mengandung narkoba, di mana narkoba itu berbahaya bagi anak-anak. Kemudian yang kedua, ada kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Ada yang tahu maksudnya? Kalimat ini berusaha untuk mencari jawaban. Contoh, di mana ibu? Di mana ayah? Nah, dari kalimat itu kita tahu bahwa seseorang tersebut menanyakan atau ingin mencari jawaban. Kemudian yang terakhir ada kalimat perintah atau imperatif. Nah, kalimat ini berusaha untuk memberikan perintah. Contoh, pergi kamu, pergi sana. Nah, dari kalimat itu kita tahu bahwa orang tersebut menyuruh kita untuk pergi. Ya kan? Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, sudah mengerti? Sudah. Oke. Baiklah, Ibu lanjutkan. Yang kedua ada klausa. Ada yang tahu apa itu klausa? Tadi kan kalimat tuh. Nah, yang kedua ada klausa. Apa itu klausa? Apa klausa? Ada yang tahu? Nah, klausa adalah satuan kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, akan tetapi klausa ini tidak bisa berdiri sendiri atau membutuhkan klausa yang lain. Ada yang tahu perbedaan dari kalimat dan klausa tadi? Adalah kalimat tadi kan dia bisa berdiri sendiri, sedangkan klausa dia tidak dapat berdiri sendiri. Itulah perbedaannya. Nah, klausa ini juga dibagi menjadi beberapa jenis atau beberapa macam. Yang pertama, klausa berdasarkan esensinya. Ada yang tahu apa aja jenisnya? Yang pertama ada klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang dapat berdiri sendiri dan berpotensi menjadi sebuah kalimat. Contoh, adik menabung. Adik menabung. Adik menabung. Nah, di situ kita tahu bahwa klausa tersebut bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena kita tahu adik tersebut sedang menabung. Kalau kita tambahin satu klausa lagi, itu dia tambah lebih bagus lagi. Misal, adik menabung sejak usia dini. Nah, kita tahu bahwa adik tersebut mulai menabung dari sejak masih kecil. Kemudian yang kedua, ada klausa bebas. Nah, klausa bebas ini kebalikan dari klausa terikat tadi. Ada yang tahu?
tidak berpotensi menjadi kalimat. Contoh, sementara waktu. Sementara waktu. Nah, kita tahu sementara waktu kan? Kalau tidak ditambah satu klausa lagi, maka dia itu tidak dapat berdiri sendiri. Sementara waktu dia pergi keluar kota. Nah, kita tahu bahwa seseorang tersebut pergi keluar kota sementara waktu kan? Kemudian yang terakhir ada jenis klausa. Halo anak-anak. Ada jenis klausa berdasarkan unsur predikatnya. Ada yang tahu predikat? Nah, yang pertama ada klausa nominal. Nah, klausa nominal ini adalah klausa yang unsur predikatnya terdiri dari kata benda. Contoh, boneka koleksi Amanda, misal. Mainan koleksi Regina, misal kan. Buku koleksi Zaki, misal. Nah, gimana kita tahu bahwa boneka, mainan, kemudian ada buku itu merupakan kata benda. Yang kedua ada klausa verbal. Nah, klausa verbal ini adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata kerja. Contoh, mereka pergi memancing. Mereka membaca buku di halaman. Nah, dari kata memancing, kemudian ada kata membaca, itu kita tahu bahwa mereka itu sedang bekerja. Nah, itulah disebut kenapa kata kerja. Kemudian yang terakhir nih, ada yang tahu apa yang terakhir? Yang terakhir ada klausa